Halo teman-teman, ya kali ini gua akan bahas saja langsung hasil semifinal dari Piala Dunia Under 17 2023 yang dilangsungkan di Indonesia tentunya. Kebetulan gue nonton dua pertandingan semifinal langsung dari Stadion Manahan di Solo. Jadi ini gue buat udah menjelang subuh ya. Jadi apa yang menarik dari pertandingan yang berlangsung hari Selasa, dan ini sekedar informasi aja ya. Jadi gue sampai Solo itu jam jam 1.25 mungkin ya, siang, langsung ke hotel dan langsung ke stadion. Jadi mungkin ya ini salah satu perhelatan Piala Dunia U17 yang cukup unik dan menarik ya. Kenapa? Karena kita tahu biasanya kalau pertandingan U17 bahkan U18, U19 itu biasanya yang nonton nggak banyak. Stadionnya juga biasanya ya di pinggir flyover kadang-kadang ya. Waktu itu gue pernah ingat lah di Prancis, dan sangat sederhana lah, yang nonton juga mungkin hanya keluarga dekat, bahkan mungkin nggak selalu ikut ya karena kan jauh terbang ke Indonesia, nggak semua mampu, atau mungkin juga ada spare time. Anyway, jadi ada dua pertandingan langsung, satu satu gua datang ke sini sebagai penonton biasa, nggak ada akreditasi dan sebagainya seperti biasa yang gua sering lakukan di berbagai event. Tapi ya cukup oke lah dengan satu kali tiket dapat dua pertandingan. Dan sayangnya yang menarik itu yang pertandingan pertama Jerman lawan Argentina, yang kedua Prancis Mali ya agak sedikit ada 3 gol tercipta memang, tapi ya kita tahu pertandingannya apa ya, agak bahasa gue tuh agak monoton gitu ya, jadi terlalu kaku. Sementara kalau Jerman Argentina kan penuh dengan adu taktik, kemudian juga kemampuan apa namanya, adu skill di antara kedua kedua tim, dan banyak gol tercipta, dramanya juga 3-sama. Jadi Jerman unggul duluan, kemudian ketinggalan 2-1, lalu mereka sempat balik lagi unggul sebelum ada gol penyeimbang di detik terakhir, dan memang langsung adu penalti. Ya ini menarik karena banyak yang nggak ngeh, karena memang ya masih U6 U17, jadi usianya masih 16 tahun. Jadi emang nggak ada perpanjangan waktu karena endurance-nya nggak belum semaksimal kalau mereka sudah di usia 18, 19 atau mungkin 20 dan seterusnya. Nah, yang jelas final akan mempertemukan dua tim kuat Eropa, Prancis dan juga Jerman. Ya, ini merupakan final ideal, akan dilangsungkan hari Rabu tanggal 2 Desember di tempat yang sama di Stadion Manahan di Solo ya. Nah, di pertandingan pertama memang Argentina agak sedikit kedodoran. Ada dua faktor menurut gua. Yang pertama karena nggak absennya Lopez. Ini Lopez pemain sayap, winger yang sangat cepat, sehingga absennya dia ini membuat serangan-serangan dari Argentina nggak terlalu tajam. Ya nggak setajam kalau ada Lopez, sehingga suplai bola ke Echeverri juga nggak sebaik ketika mereka di laga sebelumnya. Tapi anyway itu pun mereka masih bisa menciptakan 3 gol. Nah, yang faktor kedua menurut gua adalah faktor endurance dan juga fisik. Kalau kita lihat fisik para pemain Jerman ini sedikit lebih baik daripada pemain Argentina, baik dari segi body balance ketika berbuatan bola-bola tanggung atau bola 50-50, dan juga bola-bola atas. Ya kita tahu postur para pemain Jerman ini cenderung lebih tinggi dari para pemain Argentina, sehingga kita lihat walaupun secara ball position Argentina cukup menguasai, tapi mereka tidak gampang untuk menciptakan peluang atau kipas di sepertiga area atau bahkan kotak penalti dari tim nasional Jerman. Meskipun memang ada beberapa peluang, tapi penampilan dari penjaga gawang Jerman juga cukup baik ya. Gua nggak tahu namanya siapa, pokoknya bagus lah, lumayan lah positioningnya ini terbilang bagus. Nah, tadi ketika situasi cukup menegangkan ya, ada gol penyeimbang dari Argentina dan pertandingan berlangsung adu penalti. Ini memang ya kita semua tahu ya, Jerman ini rajanya adu penalti, mau di tim senior mau tim junior, mereka sangat sangat terkenal jago dalam adu penalti ya, mental Jerman. Dan ternyata terbukti dua penendang awal Jerman berhasil masuk dan dua penendang awal Argentina justru gagal ya, di blok luar biasa. Walaupun penendang berikutnya dari Jerman juga sempat ditangkap oleh kiper Argentina yang memang sengaja dimasukkan oleh pelatih mereka untuk spesialis dari penalti, tapi ternyata doesn't work juga ya. Jadi ini mengingatkan kita pada Piala Dunia berapa ya, 2014 kalau nggak salah ya, waktu Belanda juga menukar Cillessen dengan Tim Krul.
atau sebaliknya gue lupa. Pokoknya dia tukar lah untuk special penalti, tapi waktu itu berhasil. Nah kali ini enggak. Satu pemain yang paling menyita perhatian menurut gue dari Jerman adalah Paris Brunner. Ini pemain nomor berapa? 7 atau 17 ya? Sorry gue agak lupa tadi. Kalau nggak salah nomor 7 Paul Brunner ya. Oke, ini pemain Dortmund. Jadi ada 4 pemain Dortmund kalau nggak salah yang jadi pemain inti di Jerman yang memang menjadi tulang punggung tim nasional U17 kali ini ya. Nah ini Paris Brunner mainnya bagus banget, dan yang menarik adalah selain selain 2 gol yang diciptakan oleh Brunner, tapi juga dia dalam beberapa kesempatan mau bertahan, terutama setiap ketika kondisi Jerman unggul. Pasti pelatih mereka meminta Brunner untuk lebih banyak menjaga atau paling nggak menebalkan di sisi kiri pertahanan Jerman, dan itu lumayan berhasil ya, menahan agresivitas para pemain Argentina, meskipun itu tadi mereka kebobolan 3 juga gitu. Jadi pemain yang artinya apa ya, instructed gitu, jadi bisa diarahkan oleh pelatih. Jadi gua nggak tahu ya umurnya 16 tahun atau 17 tahun begitu ya. Jadi kalau Euro tahun depan mungkin dia belum masuk, mungkin ya, ataupun kalaupun dipanggil oleh oleh Nagelsmann, ya mungkin aja dia akan dimasukkan sebagai pemain cadangan ya, untuk memberikan dia pengalaman, mentalitas supaya siap nanti di 2026 di Piala Dunia 2006 kalau emang Jerman lolos, dan kemungkinan besar lolos, supaya regenerasi itu berjalan dengan baik. Jadi Paris Brunner nama yang akan selalu kita ingat ya. Nah tadi ada sebuah kesempatan gue mau cerita, jadi sempat gue pakai baju Jerman karena gue adalah fans tim nasional Jerman, jadi sempat dia pegang tapi nggak ada bulpennya, sayang. Jadi gue ada baju tim nasional Jerman tahun 2006, itu gue pakai, gue lempar, terus sempat mau ditanda-tanda tapi nggak ada bulpen. Tapi it's okay, itu hanya intermezzo. Yang jelas, yang seperti gue katakan tadi, Jerman akan bertemu dengan Prancis di final, karena Prancis sendiri mengalahkan Mali, sempat tertinggal 0-1 karena memang Prancis sangat tertekan ya di babak yang pertama, tapi kemudian mereka bisa keluar dari tekanan, dan kuncinya ketika ada kartu merah siapa pemain Mali ya, gue lupa, karena memang melakukan stamping ya, intinya pelanggaran yang keras lah. Bek kanannya yaitu Sanogo, Souleymane Sanogo. Nah disinilah kemudian titik baliknya, ada tendangan bebas ya kalau gua nggak salah, kemudian jadi ada kemelut, pokoknya intinya akhirnya 1-1, dan akhirnya Prancis berbalik unggul 2-1, bahkan di 5-10 menit terakhir, di masa injury time dan di penghujung laga lah, pokoknya ada injury time-nya lebih dari 10 menit ya, 13 menit kalau nggak salah, itu sebenarnya Prancis banyak peluang dari serangan balik, karena Mali sudah all out attack, mereka 10 pemain ketinggalan, mau nggak mau mereka nyerang habis-habisan, dan beberapa kali ada bolong pertahanan mereka dimanfaatkan melalui serangan balik Prancis, yang sayangnya mereka nggak punya killing the goal ya, atau killer goal, tapi ya whatsoever itu mereka tetap berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan berjumpa dengan Jerman di partai puncak. Ya, ini final ideal menurut gua, dan gua nggak tahu apakah gua akan nanti menonton juga. Tapi kalau gua nonton, jadi gua balik ke Jakarta dulu, nanti gua akan nonton. Gue berharap sih gue dapat akses nanti ke sana, sehingga gue bisa memberikan laporan kalian, bukan hanya dari pertandingan ya, mungkin juga suasana final nanti seperti apa, closing ceremony dan seterusnya, karena ini menarik. Karena ini adalah Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di Indonesia, mudah-mudahan lancar sampai akhir. Ya memang ada beberapa catatan, tapi gua rasa karena ini kan U17 ya, jadi kalau boleh dikatakan ini Piala Dunia 1.0 versi yang paling rendah ya, but it's okay. Termasuk juga VAR ya, mungkin nanti gua akan bicara khusus soal VAR, bagaimana mungkin VAR ini bukan hanya bisa hadir di Piala Dunia yang saat ini digelar, tapi juga bisa diimplementasikan ke Liga 1 Indonesia, walaupun gak gampang. Oke, mungkin terima kasih, itu dulu laporan gue dari Solo, semifinal Piala Dunia U17, di mana Jerman berhasil mengalahkan Argentina dan akan melaju ke final, berhadapan dengan Prancis yang di semifinal kemarin mengalahkan Mali dengan skor 2-1. Oke, mungkin itu dulu di edisi kesempatan kali ini. Mungkin bukan topik yang seksi, tapi nanti gue berjanji setelah ini akan gue bahas hasil Liga Champions yang tentunya sudah mendekati final match day. Terima kasih, salam sehat, ciao.